Oke, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Yunin Silhonoman. Jadi pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Lice Lumatau yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada saat ini bersama juga dengan teman-teman sekalian. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini dunia sedang digemparkan dengan adanya virus yang mematikan, yaitu virus corona atau seringkali biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini membuat kita sering merasa cemas dan bahkan segala aktivitas yang biasa kita lakukan tiap hari itu terhalang dan tidak bisa kita lakukan. Jadi saat ini saya akan berbagi sedikit firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Namun sebelum kita membaca, mari kita meminta tuntunan dan kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa, atas segala berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca, bahkan merenungkan sebagian dari isi berita kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan itu bisa menenangkan setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, mari kita buka bersama dalam kitab Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya. Shalom. Ya, jadi teman-teman, tahun 2020 ini belum lama berjalan, namun kita sudah dikejutkan dengan adanya virus yang mematikan, yaitu virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Virus yang pertama kali merebak di kota Wuhan ini sangat berbahaya. Virus ini bisa mengakibatkan kematian pada seseorang. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona ini perlu diantisipasi dan diatasi bagi banyak negara saat ini, karena virus ini merupakan ancaman yang serius bagi kita warga negara yang ada bagi kita masyarakat. Teman-teman yang terkasih, di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, mungkin kita terdorong untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38 ketika ia merasa sakit dan menderita dengan penyakit yang ia alami. Begitupun dengan kita umat manusia, mungkin kita merasa cemas dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Bahkan mungkin ada yang mulai bertanya, apakah ini suatu hukuman dari Tuhan untuk kita umat manusia? Pertanyaan ini wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan khususnya oleh orang-orang yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati, yang saat ini mereka sudah terkena virus corona tersebut. Saat mereka terjebak dalam rumah sendiri dan mulai kekurangan makanan dan minuman, sedangkan untuk keluar rumah pun mereka tidak berani. Situasi ini mendorong kita sebagai umat manusia untuk menyadari akan segala dosa-dosa kita dan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, seperti yang ada dalam Ibrani 13 ayat 5. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam kedaulatannya, atau karena ia mengizinkan hal tersebut. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus,
Bahkan kita juga tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk menolong mereka yang saat ini sudah terdampak secara langsung. Tapi kita memiliki akses untuk datang kepada Allah, kita menaikkan doa-doa kita kepadanya, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi itu firman yang ada dalam Yakobus 5 ayat 16. Jadi doakanlah agar para korban yang saat ini terdampak virus corona, agar mereka diberikan anugerah Allah dan kesembuhan. Dan tetapi itu juga untuk para medis, kiranya tetap mampu dan setia melaksanakan tugas mereka, serta untuk para pemerintah agar bisa memberikan peraturan yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya. Selain berdoa, kita juga bisa menahan diri kita untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi yang belum bisa diklarifikasi kebenarannya. Namun, meskipun niat kita baik untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang terkasih, namun hal itu malah bisa menjadi suatu kepanikan terhadap orang-orang tersebut. Selain kita berdoa, jangan lupa juga kita untuk menerapkan pola hidup sehat sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tubuh dan pola hidup yang sehat dapat menolong kita meminimalisir potensi terinfeksi virus corona. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan cinta kasih yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tadinya kami sudah membaca, merenungkan sebagian dari isi berita kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu itu, agar itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami menjalankan setiap aktivitas kami setiap hari. Kami juga mau berdoa Tuhan, yang saat ini dunia sedang digemparkan dengan adanya virus yang mematikan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, Engkau memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan. Tetapi itu juga Engkau memberkati mereka yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Kiranya Engkau memberikan mereka rahmat kesembuhan, agar mereka bisa kembali melaksanakan aktivitas mereka. Tetapi itu juga Engkau memberkati para medis yang saat ini sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka bisa mampu menjalankan tugas mereka. Selain itu juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah kami. Engkau juga memberkati mereka, memberikan mereka selalu rahmat, kekuatan, kesehatan, agar mereka mampu melindungi negara kami ini. Mereka mampu memberikan peraturan yang bisa menjamin keselamatan warga negaranya. Tetapi lebih dari itu juga Tuhan, kami berdoa untuk kami yang masih dalam lindungan-Mu. Kiranya Engkau juga tetap melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kiranya ancaman yang saat ini kami hadapi, biarlah itu bisa berlalu dengan begitu saja. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk teman-teman, untuk kita yang saat ini masih dalam lindungan Tuhan, kiranya kita juga mau mengikuti aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, agar untuk tidak kemana-mana, untuk tetap di rumah, dan selalu menerapkan pola hidup sehat, rajin cuci tangan, dan menjauh dari kumpulan banyak orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, shalom.